Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Esti Fitrianti, kemudian ada Indriana Astuti, Mario Derosari, Miranda Apriliani, dan Murti Setianingrum. Perkenankan, kami akan mempresentasikan laporan PKL kami di industri kecil obat tradisional Merapi Pharma Herbal. Selamat menyaksikan. Terdapat 3 bab yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Bab pertama, pendahuluan, meliputi latar belakang. Obat tradisional adalah bahan atau ramahan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan harian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan. Nah, dalam rangka menjamin kualitas obat tradisional, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kemudian peran TTK sebagai tenaga profesional dalam pembuatan obat tradisional di industri farmasi usaha kecil obat tradisional. Maka dari itu, kami melakukan praktek kerja lapangan di Merapi Pharma Herbal yang sudah menerapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Selanjutnya yaitu ada tujuan PKL, meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk agar mahasiswa mampu menerapkan teori-teori yang diperoleh dari mata kuliah yang telah diberikan, sehingga mahasiswa diharapkan terampil dalam bidang usaha kecil obat tradisional. Selanjutnya yaitu tujuan khususnya meliputi 1. Memahami cara pembuatan obat tradisional yang baik. Yang kedua, mengetahui cara pengelolaan pergudangan, mengetahui cara pembuatan sediaan farmasi, kemudian mengetahui cara pengemasan, dan mengetahui cara pengawasan mutu. Selanjutnya yaitu bab 2, meliputi gambaran umum yang terdiri dari ketentuan umum, bentuk industri dan usaha obat tradisional. Yang kedua ada perizinan, kemudian ada persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan prinsip, dan ada persyaratan dan tata cara pemberian izin, kemudian ada penyelenggaraan, kemudian ada laporan, pengawasan dan sanksi, kemudian ada aspek-aspek CPOTB, dan ada perbedaan UKOD 1 dan UKOD 2 menurut PKB POM. Selanjutnya yaitu bab 3, meliputi kegiatan PKL dan pembahasan. Yang pertama, profil Merapi Pharma Herbal. CV Merapi Pharma Herbal yang beralamat di Jalan Kaliurang, kilometer 12,5 RT 6 RW 9 Sidoarjo, Hargo Binangun Pakem, Sleman, merupakan perusahaan jamu yang berdiri sejak tahun 1999 di bawah pimpinan Bapak Sidik Raharja ST dan bekerja sama dengan Bapak Heri Wibowo selaku komisaris. Nah, visi dari Merapi Pharma Herbal yaitu untuk menghadirkan jamu herbal yang berkualitas, murah, menyehatkan, dan berkhasiat. Nah, misinya untuk menghadirkan outlet jamu herbal di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu kegiatan PKL di UKOD Merapi Pharma Herbal meliputi proses pembuatan Simplicia Merapi Pharma Herbal. Yang pertama, pengumpulan bahan baku. Simplicia yang digunakan di Merapi Pharma Herbal ini dipasok dari 3 tempat, yaitu dari kebun sendiri terdiri dari 10%, pedagang bahan jamu sebanyak 20%, dan dari petani binaan sebanyak 70%. Nah, sortasi bahan basah ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang terdapat pada Simplicia seperti kerikil, rumput, bagian tanaman yang telah rusak, dan bahan tanaman yang tidak digunakan. Selanjutnya ada pencucian Simplicia. Pencucian di UKOD Merapi Pharma Herbal dilakukan dengan menggunakan air bersih dan mengalir. Sumber air di UKOD Merapi Pharma Herbal adalah PDAM. Selanjutnya ada perajangan. Perajangan di Merapi Pharma Herbal dilakukan secara manual pada daun serta rimpang, misalkan temulawak. Kemudian ada pengeringan. Di Merapi Pharma Herbal, pengeringan dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengeringan secara alami dengan sinar matahari dan pengeringan buatan dengan oven. Selanjutnya ada sortasi kering. Pada Simplicia dilakukan untuk memisahkan benda-benda asing yang masih tertinggal pada Simplicia yang telah digunakan. Kemudian ada pengemasan bahan jadi. Di Merapi Pharma Herbal terdiri dari pengemasan primer dan sekunder. Selanjutnya penyimpanan bahan baku. Simplicia yang sudah bersih di Merapi Pharma Herbal disimpan pada gudang bahan baku yang bersih, dan Simplicia yang masih kotor disimpan di gudang bahan baku kotor dengan metode FIFO. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan mutu yang dilakukan di Merapi Pharma Herbal meliputi pemeriksaan
praktis, dan mikroba visual. Selanjutnya ada pengelolaan limbah. Nah, di Merapi Pharma Herbal menghasilkan limbah padat dari proses sortasi kering, sortasi basah, dan produk expired. Nantinya akan dijadikan pupuk. Nah, selanjutnya limbah cair dari proses pencucian dan perebusan dialirkan ke sawah atau selokan. Selanjutnya penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik di Merapi Pharma Herbal terdiri dari aspek personalia yang di Merapi Pharma Herbal menurut pengamatan kami sudah memenuhi standar CPOTB karena setiap personil sudah memiliki kewenangan sendiri dan melakukan tugasnya dengan baik. Selanjutnya aspek bangunan, sanitasi dan hygiene. Peralatan ruang produksi Merapi Pharma Herbal telah sesuai dengan CPOTB sehingga mengurangi terjadinya kontaminasi silang antar produk. Selanjutnya perbedaan sanitasi dan hygiene, yaitu kalau sanitasi lebih ke tempat sedangkan hygiene lebih pada orangnya. Kemudian ada penyimpan bahan baku. Setiap bahan baku hendaknya memiliki label yang dapat memberikan informasi mengenai nama daerah, nama latin, tanggal penerimaan, dan nama pemasok. Kemudian ada pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan pembungkus mika yang sudah diberi label yang berisikan nama jamu atau merek, lambang jamu, khasiat, komposisi, dan penggunaan serta tanggal expired. Kemudian manajemen mutu. Untuk mengetahui mutu setiap bahan dari pengontrolan mutu supaya terjamin. Selanjutnya ada produk. Produk dihasilkan di Merapi Pharma Herbal yaitu ada jamu Godox dan jamu instan. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi dilakukan di Merapi Pharma Herbal meliputi pencatatan, penerimaan barang, sortasi, bahan baku bersih, pengemasan primer dan sekunder, serta pengiriman barang. Kemudian ada inspeksi diri, dilakukan dengan dua cara yaitu secara internal dan secara eksternal. Kemudian ada manajemen resiko, dilakukan untuk minimalkan resiko-resiko yang terjadi saat produksi. Kemudian ada penanganan keluhan pelanggan, dan ada penanganan terhadap produk kembalian dan pengolahan produk expired. Yang di Merapi Pharma Herbal, jika ada produk kembalian atau retur, maka ditangani dengan cara penukaran produk dengan produk yang sama dengan atau dengan produk yang tergolong fast moving di toko tersebut. Kesimpulannya, yang pertama, latar belakang berdirinya CV Merapi Pharma Herbal adalah tingginya permintaan pasar akan bibit tanaman obat atau jamu tradisional, sementara produksi masih rendah, sehingga sesuai hukum ekonomi dan analisis bisnis, peluang untuk mengembangkan bisnis di bidang ini masih sangat besar. Yang kedua, Merapi Pharma Herbal sudah menerapkan CPOTB dan protap-protap dengan baik. Dan yang ketiga, hasil produksi dari Merapi Pharma Herbal yaitu ada 19 jamu godok dan 9 jamu instan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.